Ketika rumah bukan lagi tempat pulang, apa yang kamu pikirkan tentang rumah? Tempat ternyaman, tempat aman, tempat tenang, atau tempat beristirahat? Sebagian orang pasti menganggapnya seperti itu. Namun, bagaimana jika rumah yang dianggap nyaman, aman, tenang, itu bukanlah tempat pulang seharusnya? Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa terkadang yang membuat seseorang kurang bersyukur itu adalah masalah keluargamu. Menurutmu, apakah kalimat itu benar? Mungkin benar untuk sebagian orang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk pulang malah menjadi tempat paling menakutkan. Ia sudah berusaha untuk bersyukur, namun melihat orang yang bahagia dengan keluarganya membuat Amel membenci kehidupannya sendiri. Selamat pagi. Bagaimana sekolahnya hari ini? Ayah bangga punya putri seperti kamu. Jangan sedih ya, Nak. Ayah Bunda ada di sini. Pernahkah kalian mendengarnya? Kalimat sesimpel dan sependek itu hanya Amel dengar dari setiap cerita teman-temannya. Mereka berkata, jangan membenci orang tuamu. Walaupun begitu, mereka masih orang tuamu. Kalimat itu selalu Amel balas dengan senyuman yang memaksa pikirannya untuk berhenti berbicara. Sejauh mana Amel mencari tempat pulang ternyaman itu? Seperti apa? Setelah begitu lama merasa berjalan sendirian, Amel akhirnya menyadari bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa menjadi tempat pulang untuknya. Seseorang yang hadir, yang benar-benar ada untuknya, dan membuatnya merasa dihargai tanpa perlu menjadi orang lain. Pacarnya bukan hanya sekedar sosok yang datang lalu pergi. Ia adalah seorang support system yang selalu ada ketika dunia terasa berat. Amel tahu hidup tak selalu mudah, tapi bersama orang itu semuanya terasa lebih ringan. Dan kini Amel mengerti bahwa tempat pulang bukan hanya tentang ruang, tetapi tentang seseorang yang membuat hati merasa diterima sepenuhnya. Pertemuan Amel dengan orang itu bukan sesuatu yang dramatis, tidak seperti adegan film. Semuanya terjadi perlahan, dimulai dari percakapan-percakapan kecil yang awalnya terasa biasa. Namun, dari hal kecil itulah Amel mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Orang itu tidak pernah memaksa Amel bercerita, tetapi orang itu selalu ada setiap kali Amel butuh teman bicara. Ia tidak memberi nasihat yang menggurui, hanya mendengarkan dengan sabar, sesekali menenangkan Amel dengan kata-kata sederhana seperti, kalau kamu capek, istirahat dulu. Kamu gak harus kuat setiap hari. Kata-kata itu menampar lembut hati Amel. Selama ini, Amel selalu berusaha kuat sendirian. Tapi ternyata ia tidak harus selalu begitu. Kehadiran orang itu menjadi seperti cahaya kecil di tengah hari-hari Amel yang gelap. Tidak menghilangkan semua masalah, tapi cukup untuk membuatnya merasa tidak benar-benar sendirian. Perlahan, Amel mulai menyadari bahwa tidak semua rumah itu berbentuk bangunan. Ada rumah yang hadir dalam bentuk seseorang yang membuatmu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amel merasa memiliki tempat pulang. Bukan rumah tempat ia tinggal, tetapi seseorang yang membuatnya merasa dihargai, didengarkan, dan diterima.
Dan dari semua itu, Amel akhirnya sadar satu hal yang dulu tidak pernah terpikirkan, bahwa kadang keluarga bukan selalu tentang mereka yang tinggal serumah. Keluarga bisa muncul dalam bentuk yang lebih sederhana. Seseorang yang duduk di sampingmu saat kamu sedang merasa paling sendirian di dunia. Ternyata pulang tidak selalu tentang tempat. Kadang pulang adalah tentang siapa yang menunggu kita di ujung hari. Dan sejak hari itu, Amel berhenti mencari rumah di dalam bangunan yang dingin. Ia mulai membangun rumahnya sendiri di dalam hati orang yang membuatnya merasa dihargai, didengarkan, bahkan dianggap penting. Rumah itu sederhana, tidak mewah, tidak penuh canda tawa seperti keluarga yang sering ia lihat. Tapi rumah itu hangat, dan untuk Amel, itu sudah lebih dari cukup.